Pemirsa, Muhammad Hussein, relawan dan aktivis kemanusiaan Palestina bersama keluarganya berhasil dievakuasi dari Gaza, Palestina dan hari ini tiba di Indonesia. Minggu 12 November lalu, pemerintah Indonesia berhasil mengevakuasi satu keluarga warga negara Indonesia dari wilayah Gaza, Palestina yang menjadi target sasaran serangan Zionis Israel. Muhammad Hussein beserta keluarganya dievakuasi melalui pintu perbatasan Rafah yang berbatasan dengan Mesir. Muhammad Hussein merupakan relawan dan aktivis kemanusiaan Palestina asal Bogor, Jawa Barat. Namanya mulai dikenal saat dirinya kerap mengunggah kondisi situasi wilayah Gaza di akun YouTube miliknya. Hussein diketahui sudah lama tinggal di wilayah Gaza sejak tahun 2011. Muhammad Hussein beserta dua putranya yang berkeluarga negaraan Indonesia dan istri yang berkeluarga negaraan Palestina hari Minggu kemarin berhasil tiba di wilayah Mesir dan bersama tim evakuasi KBRI Kairo, Mesir. Kami ajak Anda langsung bergabung bersama dengan rekan kami Kurnia Amal dari Bandara Soekarno-Hatta yang akan bertemu langsung mewawancarai Muhammad Hussein di sana, Tisa ya. Ya, silakan Amal. Ya, selamat petang Andro, Tisa dan juga pemirsa TV One. Memang tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan sekitar pada pukul 15.45, satu keluarga WNI dari Gaza ini telah berhasil dievakuasi dan telah tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Dan saat ini pemirsa, untuk mengetahui bagaimana proses evakuasi yang telah dilakukan dan juga telah tiba satu keluarga di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta ini, kita telah bersama dengan Bapak Muhammad Hussein. Selamat petang Bapak. Selamat petang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kembali di Indonesia. Bapak, bisa diceritakan mungkin bagaimana proses perjalanan dari Rafah kemudian menuju Kairo, kemudian bisa sampai ke tanah air ini, Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi saya mulai dari lokasi saya berada di Gaza, itu di sebuah kota namanya Khan Yunis, di Gaza bagian selatan. Jarak dari Khan Yunis itu ke Rafah itu sekitar 20 menit dengan kendaraan. Dan untuk saat-saat ini ya itu tidak mudah. Tidak ada transportasi untuk membawa kami dari Khan Yunis ke Rafah. Karena tidak ada bahan bakar. Bensin, solar tidak ada bahan bakar. Alhamdulillah saya diantar oleh tetangga saya, dia mengganti bahan bakarnya dengan minyak sayur, minyak goreng. Itu pun setelah berkali-kali, ya 3 kali kita bolak-balik dari Khan Yunis ke Rafah dengan disertai dentuman bom. Ya, alhamdulillah keempat kalinya saya berhasil masuk tembus ke Rafah, Mesir dan difasilitasi oleh orang-orang KBRI. Alhamdulillah. Mas, mungkin ada kendala-kendala tertentu selama proses evakuasi dari Rafah ke Indonesia. Bisa diceritakan mungkin, Mas? Jadi memang Rafah ini beda ya. Ini perbatasan, satu-satunya perbatasan di dunia, perbatasan antara dua negara yang memang mekanisme dan prosedurnya itu sangat kompleks sekali. Karena bagi orang-orang yang mau melintas Rafah ini, terutama di kondisi seperti hari ini, agresi militer, ini tidak mudah, karena yang menentukan ini tidak hanya satu negara, tapi beberapa negara yang bertikai, yang terlibat dalam konflik ini. Itulah kenapa 2 minggu yang lalu saya sempat berhasil dia dimasukkan nama saya ke dalam list bersama satu keluarga WNI lainnya. Namun sayangnya hari itu kita semua keluarga sudah berangkat bergerak ke border Rafah dengan harapan bisa segera meninggalkan wilayah Gaza. Namun sayangnya kita saat itu mendapati nama istri saya dan nama 2 anak saya itu nggak ada dalam list, nggak ada dalam daftar. Dan saya ditawari oleh pihak Rafah border itu untuk melintas dahulu, ntar yang lain nyusul. Dan saya menolak, nggak mungkin itu saya lakukan. Saya bilang ya lebih baik saya terbunuh bersama keluarga saya di Gaza daripada saya harus meninggalkan mereka sendirian di Gaza. Seperti itu. Dan kita juga ada faktor lain ya, faktor keselamatan. Ya, menempuh jarak dari rumah ke Rafah ini resiko besar sekali karena serangan udara tidak berhenti gitu kan. Dan juga target-target yang kan beberapa kasus tuh ya itu mobil yang berjalan, banyak mobil yang berjalan itu ditarget oleh serangan udara. Itu yang menjadi perhitungan kami selama ini. Seperti itu. Mas, mungkin bisa sedikit diceritakan kepada pemirsa TV One seperti apa sebetulnya suasana di Gaza saat ini dan sebelum Mas meninggalkan Gaza pulang ke tanah air? Semakin hari semakin parah kondisinya, semakin brutal serangan, korban jiwa semakin banyak berjatuhan.
Dan bahkan kami yang berada di wilayah selatan yang diklaim oleh pihak Israel sebagai wilayah yang lebih aman, itu ternyata enggak. Di hari yang sama ketika saya ini mengevakuasi diri bersama keluarga, jadi saya bergerak dari rumah itu sekitar pukul 10. Nah, pukul 8-nya itu ada ledakan yang sangat besar, sekitar 4 roket dengan berat 1 ton per roketnya, itu dilancarkan di target ke satu komplek bangunan yang sangat dekat, hanya sekitar 200-300 meter dari tempat saya berada. Itu yang akhirnya menghancurkan beberapa kaca jendela di rumah saya, dan juga itu sudah saya posting di YouTube ya, momen serangannya di channel saya. Dan di hari yang sama juga ketika kita berangkat, itu ada 11 kerabat istri saya yang meninggal terbunuh dalam serangan udara Israel. Artinya memang kondisi sangat brutal sekali, dan genosida ini terus terjadi. Lalu bagaimana kondisi keluarga saat ini? Apakah mungkin anak-anak mengalami gangguan secara psikologis melihat kondisi peperangan yang ada di sana? Bagaimana kondisi anak-anak saat ini, Mas? Memang ini yang Habib, tahan. Mungkin bisa digambarkan, Mas, bagaimana kondisi anak-anak sana? Anak-anak ini menjadi korban utama ya di Gaza ini, korban terbunuh maupun korban psikologi, betul. Anak saya ya kemarin, Masya Allah, ketika di Mesir kita lagi duduk dengan Pak Dubes, mendengar suara pesawat lewat, dia kira pesawat jet tempur F-16, kaget dia, nanya saya, "Pak, ini kan kita di Mesir, emang di Mesir ada perang juga?" Sambil ketakutan nanya gitu. Ya juga kemarin ketika kita lagi naik mobil, saya ngeliat ke atas, saya nengok ke atas gini, anak saya langsung kaget. Saya dikira saya ngeliat roket di atas. Memang trauma ada, dan itu sangat berdampak pada anak saya. Anak saya kadang malam-malam itu bangun tiba-tiba sambil menangis, berteriak. Dan Masya Allah, itu dengan kami, apalagi dengan orang-orang Gaza yang sekarang masih ada di sana, anak-anak Gaza yang masih hidup di tengah dentuman bom seperti ini ya. Ya kita doakan saja semoga ini semua segera berakhir. Lalu apakah ada upaya dari pemerintah Indonesia untuk trauma healing buat adik-adik? Sempat kami bahas dengan Pak Dubes Indonesia di Kairo, Pak Lutfi Rauf. Beliau Masya Allah sangat concern sekali dengan anak-anak, dan dia bilang kita harus mulai memperhatikan mitigasi ke arah sana, mitigasi. Jadi tidak hanya kita fokus di logistik, karena logistik ini pasti menumpuk, tapi kita perlu melihat program trauma healing, ya, rehabilitasi untuk korban perang, dan itu sangat bagus sekali. Itu sangat saya setujui, dan saya pun di lembaga kami NH ini kita rutin setiap selesai perang itu kita mengadakan proyek untuk rehabilitasi anak-anak yang trauma seperti itu. Jadi insya Allah saya sangat saya sudah sampaikan Pak Lutfi Rauf ya, Pak Dubes, kami sangat menyambut sangat senang sekali dengan usulan ini, dan kalau kami kembali ke Gaza dalam waktu dekat ya kami akan berusaha untuk bekerjasama kolaborasi dalam memberikan bantuan rehabilitasi ini seperti itu. Lalu bagaimana situasi warga negara Indonesia yang ada di sana, Mas? Apakah masih ada WNI Indonesia yang masih tinggal di jalur Gaza? Sejauh ini dari total 10 WNI tinggal 3 WNI yang masih ada di sana. Itu semua teman-teman saya, adik-adik saya, junior saya, namanya Reza, Fikri, dan Sarid, 3 relawan Mercy. Saya sudah lost kontak sejak hari Jumat. Ya, saya setiap hari berusaha kontak mereka, tapi 5 hari ini kita nggak bisa dapat respon karena memang akses internet mereka juga hilang, terputus. Tapi tadi saya dengar dari pihak PWNI ke Kemenlu, katanya sumber dari media itu mengatakan mereka baik-baik saja sejauh ini. Seperti itu. Mas, sedikit mungkin tadi Mas sempat mengatakan bahwasannya jaringan telepon terputus di sana. Nah, bagaimana Mas Hussein ini berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia, PWNI, dan juga KBRI Kairo dalam hal ini? Jadi jaringan seluler itu 80% itu rusak. Ya, jadi kita kalau mau menghubungi orang itu harus 5-7 kali baru kita dapat sinyalnya itu. Itu yang seluler. Kalau untuk internet misalnya 90% itu sudah rusak. Jadi ada dari berbagai provider internet yang ada di Gaza, itu 90% sudah tidak bisa diakses, tinggal 10% tuh yang dimiliki oleh pemerintah Palestina, itu yang saya akses. Dan bagaimana listriknya? Ya, alhamdulillah di tempat mertua saya itu ada solar panel. Ya,
Jadi kita memanfaatkan daya energi matahari. Dan itu nggak semua punya di Gaza itu, hanya sekitar ya mungkin 2% lah dari warga Gaza yang punya seperti itu. Alhamdulillah, jadi saya masih bisa komunikasi dengan pihak Kemenlu ya melalui internet yang terbatas itu, dan juga solar panel yang juga terbatas juga ya, alhamdulillah sampai akhirnya kita koordinasi dan mendarat di Indonesia. Situasi rumah di sana seperti apa, Mas? Apakah masih bisa dapat dihuni atau seperti apa? Kalau rumah pribadi saya yang ada di wilayah tengah itu sudah tidak bisa dihuni ya, karena ledakan-ledakan terjadi di sekitar itu sangat masif sekali, dan itu sudah merusak fondasi yang bangunan saya. Bahkan rumah saya itu masih berpotensi untuk bom, karena seluruh penghuninya sudah dievakuasi, sudah diberikan ancaman oleh pihak Zionis bahwa akan diratakan dengan tanah seperti rumah-rumah yang ada di sekitarnya, seperti itu. Mas, berarti untuk next-nya ini apakah Mas akan sementara tinggal di Indonesia atau ada terpikir untuk kembali ke Palestina untuk selanjutnya? Ya, kita pasti kembali insya Allah. Dan sekarang pun saya katakan berkali-kali, raga saya mungkin di Indonesia, tapi hati dan jiwa saya masih tertinggal di Gaza. Itu nggak akan berubah. Mas, terakhir sedikit mungkin bisa disampaikan pesan-pesan warga Palestina untuk masyarakat dunia khususnya. Kita sering mendengar setiap hari ada rilis media, mereka semua berteriak. Hari ini warga Palestina di Gaza berteriak. Mereka marah semalam-malamnya terhadap respon dunia yang tidak mampu menghentikan serangan-serangan udara. Baik. Bahkan dari ratusan negara-negara terima kasih ini banyak, tidak ada yang laporannya mampu sangat komprehensif. Perbincangannya dengan Muhammad Husin, kami yakin masih panjang sekali cerita bagaimana proses evakuasi Husin dari Gaza sampai tiba ke tanah air Tisa ya. Ya, pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi penting lainnya. Sesaat lagi.